Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kali ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 18 sampai 20 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita semua tentu rindu memiliki keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang sukacita, keluarga yang damai sejahtera. Dan alangkah indahnya bila suami dan istri, orang tua dan anak bersatu padu, berbagi kasih dan sukacita. Tentu itu adalah idaman banyak orang. Dan seperti sebuah nyanyian yang berkata, "Harta yang paling berharga adalah keluarga." Masih ingat akan lagu itu saudara-saudara? Ya, lagu itu mau menggambarkan bahwa harta yang paling luar biasa di dunia ini adalah keluarga. Itu artinya apa? Itu artinya kita boleh kaya, kita boleh memiliki harta benda yang melimpah-limpah. Tapi kalau keluargamu berantakan, itu sebenarnya engkau adalah orang miskin di dunia. Nah, sayangnya saudara-saudara, untuk mencapai keluarga yang kita impi-impikan itu, banyak di antara kita yang gagal mencapainya. Memang tidak ada sekolah yang mengajarkan tentang bagaimana kita membangun keluarga. Sekolah kita ya praktek langsung dalam kehidupan nyata. Dan itulah sebabnya saudara, mengapa kita perlu minta bimbingan Tuhan agar saat kita membangun keluarga, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Karena memang tidak ada sekolahnya saudara. Saudara boleh belajar parenting, saudara boleh belajar ini itu, bagaimana membangun hubungan suami istri, bagaimana mendidik anak-anak. Saudara, saya mau kasih tahu, semua ilmu itu baik tetapi tidak selalu tepat guna ketika kita terapkan di dalam hidup dan keluarga kita masing-masing. Sebab setiap orang memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Tidak berarti kalau suami istri hidup takut akan Tuhan lalu anak-anak juga begitu. Saudara-saudara, banyak kasus dalam Alkitab, ada hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, mengasihi Tuhan tapi anak-anaknya hidup berantakan. Artinya apa saudara? Artinya masing-masing pribadi saudaraku punya kehendaknya sendiri, punya keinginannya sendiri, dan dia bisa memiliki pilihan-pilihannya sendiri dalam hidup ini. Demikian juga halnya ketika orang tua yang hidupnya berantakan, kacau balau, tidak selalu anak-anaknya demikian. Bahkan ada banyak pula anak-anak yang orang tuanya berantakan tetapi menjadi anak-anak hebat dan kemudian menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca kali ini, paling tidak menolong kita untuk mengerti bagaimana seharusnya membangun keluarga yang diberkati oleh Allah, sukacita dan damai sejahtera. Pertama-tama Allah berbicara kepada istri, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Saudaraku ini kasih Tuhan, ini adalah kebutuhan para suami sebenarnya. Karena suami, saudaraku, dia tentu membutuhkan rasa hormat, rasa respek dari istrinya. Dan kalau rasa hormat, rasa respek ini tidak lagi didapat, saudaraku, ini akan menjadi masalah bagi para pria. Pria akan merasa tidak dihormati, pria akan merasa tidak punya harga diri, dan itu menghancurkan dirinya. Karena itulah wanita, mengapa engkau harus menghormati suamimu, tunduk kepadanya. Karena sesungguhnya itu adalah kebutuhan suamimu. Lalu yang kedua, Tuhan berkata kepada para suami, "Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Nah, ini bicara tentang kebutuhan wanita, saudara.
Suami harus tahu bahwa istri itu suka sesuatu yang lembut, sesuatu yang membuat dia nyaman. Itulah sebabnya mengapa Tuhan katakan kasihilah istrimu. Bahkan jangan berlaku kasar terhadap dia. Saudaraku dikasihi Kristus, bahkan di bagian lain dalam firman Tuhan dikatakan, hai suami, janganlah engkau berlaku kasar kepada istrimu agar jangan doamu terhalang olehnya. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita berlaku kasar, menyakiti dan sebagainya, doa-doa kita gak akan sampai ke sorga. Nah saudaraku, ini penting, para suami harus perhatikan ini. Ya, kasihi istrimu, ya, lemah lembut sama dia dan jangan berlaku kasar. Lalu yang berikutnya Tuhan berkata untuk anak-anak. Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Di bagian yang lain, khususnya dalam kitab Taurat dikatakan, hormatilah orang tuamu supaya engkau beruntung. Ya, supaya engkau diberkati, lanjut umurmu dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kunci untuk kita diberkati dalam konteks ini menghormati orang tua. Saudara-saudara, tapi sayang sekali ada banyak anak-anak sekarang ya yang tidak lagi punya rasa hormat kepada orang tua. Ya, bahkan kita melihat ada banyak kasus di mana anak-anak tidak lagi menunjukkan rasa respeknya, ya, tidak peduli kepada orang tua. Ya, saudara, bahkan beberapa kasus orang tua kemudian ditaruh di panti jompo, ya, di masa tuanya dibiarkan begitu saja, tidak diurus dan sebagainya. Bahkan menyedihkannya saudara, saat orang tua mati kemudian menangis, ya, lalu membuat kuburan dibikin indah dan sebagainya. Saudara, percuma semua itu. Ya, hormatilah orang tuamu, kasihilah mereka saat mereka masih hidup, bukan saat mereka sudah mati. Kalau sudah mati, saudara mau bikin kuburan seindah apapun, ditaruh emas perak, tidak berguna sama sekali. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa anaknya memperlakukan dia begitu rupa. Selama mereka hidup di dunia ini, saudara-saudara, perlakukan orang tuamu dengan baik, hormati dia, ya, kasihi dia, dan perlakukan mereka dengan mulia, maka hidupmu akan diberkati oleh Allah. Nah saudara-saudara, paling tidak dengan poin-poin ini kita belajar bagaimana membangun keluarga yang diberkati oleh Allah. Saya percaya kalau kita mau mempraktekkan firman Tuhan ini, keluarga kita pasti diberkati oleh Allah. Keluarga kita pasti ada dalam keadaan damai sejahtera, karena itu adalah janji Tuhan kepada setiap kita. Maka saudara-saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan ini dan kita akan berdoa untuk keluarga kita agar Allah boleh menolong, menguatkan dan mengokohkan keluarga kita masing-masing, dan berkat damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian keluarga kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami membawa keluarga kami masing-masing. Kami membawa suami, kami membawa istri, anak-anak, orang tua. Kiranya Allah boleh sentuh hati kami masing-masing. Kiranya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang penuh damai sejahtera dan sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kami boleh melihat damai sejahtera surgawi dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami rindukan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Kemanakah kami bersama?